Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Fitria dari program studi Pendidikan Seni Tari akan mempresentasikan penelitian Inventive Thinking Skill Abad 21 siswa kelas 11 pada pembelajaran seni budaya survei di SMA Negeri Kabupaten Kuningan. Pada bagian bab 1, di sini saya akan memaparkan mengenai poin-poin penting yang ada di dalam latar belakang masalah penelitian. Poin penting yang pertama yaitu kompetensi abad 21 merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki peserta didik agar mampu berkiprah dalam kehidupan abad 21. Di abad 21 ditantang untuk mampu menciptakan pendidikan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia pemikir yang ikut membangun tatanan sosial dan ekonomi serta sadar akan pengetahuan. Poin kedua, menurut Ngauge NCREL 2003, keterampilan berpikir inventif adalah elemen penting dalam bertahan dan berkembang di abad ke-21. Keahlian ini mencangkup 6 elemen, yaitu adapt and manage complexity, self-direction, curiosity, creativity, risk-taking, high order thinking, and sound reasoning. Poin ketiga, siswa tingkat SMA kelas 11 secara intelektual, mereka mulai dapat berpikir logis tentang gagasan abstrak dan membuat rencana, strategi, membuat keputusan, serta memecahkan masalah. Siswa tingkat SMA kelas 11 juga dapat memulai memikirkan masa depan, menyadari proses berpikir efisien, dan belajar berintrospeksi. Poin keempat, Kabupaten Kuningan memiliki banyak potensi yang berpeluang untuk dikembangkan, seperti pengembangan sarana dan prasarana transportasi wilayah, peningkatan aksesibilitas, menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi, penyangga kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal penyediaan air bersih. Selain itu, masyarakat Kuningan juga memiliki kesadaran yang sangat tinggi akan pentingnya suatu pendidikan. Poin terakhir, yaitu seni budaya merupakan mata pelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam berbagai pengalaman apresiasi maupun pengalaman berkreasi untuk menghasilkan suatu produk berupa benda nyata yang bermanfaat langsung bagi kehidupan peserta didik. Selanjutnya di bab 2 saya akan memaparkan mengenai kajian teori, penelitian relevan, dan kerangka berpikir. Poin penting dalam kajian teori yaitu yang pertama, pembelajaran seni budaya merupakan pembelajaran yang mencangkup aspek seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni teater yang di dalamnya memuat kegiatan berkreasi, bereksplorasi, dan berpartisipasi dalam berbagai bidang seni. Pembelajaran seni budaya ini bertujuan untuk memberikan pengalaman estetik bagi peserta didik yang nantinya akan menjadi bekal bagi mereka dalam menghadapi peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Poin kedua, seperti yang dijelaskan dalam latar belakang, poin kedua ini, jadi menurut Ngauge NCREL 2003, keterampilan berpikir inventif adalah elemen penting dalam bertahan dan berkembang di abad ke-21. Keahlian ini mencangkup 6 elemen. Yang pertama ada adapt and manage complexity, yaitu ini merupakan usaha manusia dalam mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Elemen kedua ada self-direction, yang merupakan suatu proses di mana individu mampu mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain yang dilakukan dengan menyadari kebutuhan bagi dirinya sendiri.
Sedangkan dalam konsep belajar, peserta didik memiliki konsep diri yang muncul secara mandiri. Dan kemandirian tersebut yang dapat membuat mereka mampu menganalisa kebutuhannya dan memunculkan kemampuan mengarahkan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu curiosity atau rasa ingin tahu, merupakan sikap individu di mana ia berupaya untuk mengetahui sesuatu secara mendalam tentang apa yang sedang atau akan dipelajarinya. Yang keempat ada creativity, merupakan kegiatan di mana individu menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau sesuatu yang baru dengan cara yang tidak biasa untuk memecahkan masalah yang dapat diterima dan dipertahankan dan digunakan oleh suatu kelompok dalam waktu tertentu. Kemudian yang kelima ada risk-taking, adalah suatu bentuk keputusan seseorang dalam berperilaku yang akan berakibat resiko negatif maupun resiko positif. Kemudian yang terakhir ada high order thinking skill, merupakan kemampuan seseorang di mana ia mampu menghubungkan, memanipulasi, dan mentransformasi pengetahuan serta pengalaman mereka untuk berpikir secara kritis dan kreatif dalam upaya menentukan keputusan dan memecahkan masalah pada situasi baru. Penelitian yang relevan bagi penelitian ini yaitu dari jurnal Sanaria Sak, Tuan Mastura, Tuan Soh, dan Kamisa Osman pada tahun 2011 yang berjudul Comparison of Level of Inventive Thinking Among Science and Arts. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa lokasi tidak mempengaruhi subkontraksi pemikiran inventif yang dipelajari. Siswa pedesaan dalam penelitian ini menunjukkan potensi mereka untuk bersaing dengan siswa dari sekolah perkotaan dalam hal membangun pemikiran inventif dalam diri mereka sendiri. Untuk responden aliran sains, tingkat keingintahuan yang tinggi menunjukkan kemampuan untuk membangun pengetahuan mereka dan memahami ide-ide ilmiah seperti metode yang dilakukan oleh para ilmuwan yang menyelidiki alam semesta. Sementara aliran seni, responden tingginya keingintahuan menunjukkan bahwa mereka dapat menganalisis bahan dari sumber utama yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan memahami peristiwa dalam sejarah dan bagaimana hal itu terkait dengan hal-hal yang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua, jurnal oleh Maria Abdullaha dan Kamis Osman pada tahun 2010 yang berjudul Scientific Inventive Thinking Skill Among Primary Students in Brunei. Berdasarkan hasil penelitian bahwa siswa di Brunei mencapai tingkat memuaskan pada 4 dimensi keterampilan berpikir inventif, yaitu kemampuan beradaptasi dan penalaran yang sehat, pengambilan resiko, pengarahan diri sendiri, dan rasa ingin tahu. Di sisi lain, siswa mendapat nilai rendah pada kreativitas dan pemikiran tingkat tinggi. Jadi, siswa tidak boleh terbatas pada metode pengajaran dan pembelajaran tradisional. Dan keterampilan berpikir inventif seharusnya dibudidayakan di kalangan siswa pada usia dini. Yang ketiga, jurnal dari Maria Abdullaha dan Kamis Osman pada tahun 2010 yang berjudul 21 Century Inventive Thinking Skill Among Primary Students in Malaysia and Brunei, yang berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode survei cross-seksional di sekolah dari kedua negara, hasil temuan mengungkapkan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik pada keterampilan berpikir inventif siswa dari kedua negara dalam hal gender, yaitu di dalam kemampuan beradaptasi dan mengelola kompleksitas, mengambil resiko, dan rasa ingin tahu antar siswa dari kedua negara tersebut. Kemudian selanjutnya itu kerangka berpikir.
Adapt and manage complexity dibutuhkan dalam pembelajaran seni budaya karena di dalam pembelajaran seni budaya siswa harus memiliki sikap sosial dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Siswa diarahkan untuk fleksibel dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi apapun serta membantu siswa untuk menjadi individu yang sangat ulet dan bekerja secara efektif dalam iklim ambiguitas dan mengubah prioritas, memungkinkan tantangan dan peluang baru untuk melampaui zona nyaman mereka, sehingga perlu diketahui seberapa besar adapt manage complexity siswa kelas 11 pada pembelajaran seni budaya. Kemudian, self direction dibutuhkan dalam pembelajaran seni budaya karena di dalam pembelajaran seni budaya, siswa dituntut untuk mengolah, menalar, dan mengkaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan sehingga perlu diketahui seberapa besar self direction siswa kelas 11 pada pembelajaran seni budaya. Kemudian ada curiosity dibutuhkan di dalam pembelajaran seni budaya karena di dalam pembelajaran seni budaya siswa dituntut untuk memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora, sehingga perlu diketahui seberapa besar curiosity siswa kelas 11 pada pembelajaran seni budaya. Selanjutnya, creativity dibutuhkan di dalam pembelajaran seni budaya karena di dalam pembelajaran seni budaya, peserta didik dituntut untuk kreatif dalam hal daya pikir dan daya cipta. Melalui hal ini, siswa dapat mengembangkan kreativitasnya sesuai imajinasi dan fantasinya, sehingga perlu diketahui seberapa besar kreativitas siswa kelas 11 pada pembelajaran seni budaya. Kemudian, restalking dibutuhkan dalam pembelajaran seni budaya karena di dalam pembelajaran seni budaya, siswa dituntut untuk menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atau sebagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta mampu mengambil resiko atas keputusan yang telah diambil sehingga perlu diketahui seberapa besar restalking siswa kelas 11 pada pembelajaran seni budaya. Kemudian yang terakhir, ada high order thinking and sound reasoning dibutuhkan dalam pembelajaran seni budaya karena dalam pembelajaran seni budaya di mana siswa harus memuat suatu produk baik itu berupa seni rupa, seni musik, seni tari, teater, serta dapat menganalisis atas suatu hal. Dalam mencipta, menganalisis, maupun mengkritik membutuhkan tingkat berpikir yang sangat tinggi bagi peserta didik, sehingga perlu diketahui seberapa besar high order thinking and sound reasoning siswa kelas 11 pada pembelajaran seni budaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.